Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, I love to see you all here, especially for student of Damasraya ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya mengajak semua siswa untuk tetap belajar berbahasa Inggris walaupun kita berada di dalam perbatasan yang notabene-nya no course at all, and then actually kita dapat memanfaatkan banyak hal dalam di internet atau segala macamnya untuk belajar bahasa Inggris ya. Baik, perkenalkan, I am Bu Aliza and then I'm a teacher. Love to speak English with you all. Baik, anak-anak semuanya, pada kesempatan ini ada tips kecil yang dapat kita gunakan untuk speaking ya, easy speaking. Cuma 11.000, ayo kita belajar ya. Iya, easy speaking ya, dengan modal 1.000 My Berbahasa Inggris ini spesial dibuat untuk siswa-siswa di Damasraya yang notabene-nya hanya sebagian kecil siswa yang berminat untuk berbahasa Inggris. Karena memang banyak hal ya, sekarang kita lihat seperti apa sih modal 1.000 itu kok bisa ya. Baik, kita lihat ya seperti apa. Masalah yang ditemui di Damasraya khususnya atau daerah-daerah Indonesia perbatasan yang minat untuk berbahasa itu ya kita lihat ya, rendahnya tantangan sebenarnya. Kalau di Bukit Tinggi mungkin ada tantangan, ada banyak yang turis datang. Di Damasraya not so ya, and then jadi tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan untuk mengapa sih kita bahasa Inggris. Dan di sekolah pun kalau dari kurikulum memang kita lebih fokus pada writing and reading saja. Nah, itu dia. Untuk speaking enggak ada nilainya. Ada pun tapi tidak menentukan kelulusan dan sebagainya. Sehingga kita nggak ngerti ketika orang mau bahasa Inggris kita nggak ngerti ya. Orang bicara Inggris terlalu cepat atau segala macamnya, pokoknya nggak ngerti aja deh. Baik, dan kita pun tidak juga bisa berbicara testis seperti lainnya. Kalaupun ada kayaknya malu-malu gitu ya, jadi jarang ada kita lihat anak-anak atau siswa untuk yang able itu speaking English. Dan akibatnya memang tidak berani pergi jauh, jadi tidak ada keinginan seperti apa sih Amerika, seperti apa sih Norway, seperti apa sih Singapura dan yang dekat ya, yang dekat dengan Sumatera Barat. Nggak kebayang ya, nggak kebayang. Baik, sekarang kita ke solusinya. Solusinya di sini ya, kita sisakan uang jajan kita Rp1.000 1 bulan. 1 bulan ya. Dan 1 pena merah. And then tips supaya kita bisa, yang pertama itu memang menumbuhkan rasa suka kita dengan bahasa Inggris. Nah, suka dulu, kalau sudah suka dan kita bisa bahagia ya melewati prosesnya. And then pinjam buku teks. Ini dapat Ibu tunjukkan, ada buku teks di pustaka, contohnya satu ini ya, boleh kelihatan ya salah satunya ya. Apa saja di pustaka pasti banyak ya, baik itu SMA atau SMP, di pustaka pasti ada buku-buku pelajaran ya, nggak usah buku lain, buku yang mesin pasti ada. Atau kalau nggak suka ya pinjam ke gurunya boleh, ke teman boleh, it's up to you. And then pilih teks dan copy 4 judul. Ini ada, kalau Ibu contohkan misalnya teks ya, yang 1 lembar itu 1 judul deh, nggak usah banyak ya. Misalnya tentang global warming, tentang apa saja yang menarik buat kita, atau apa deh pelajaran yang ada di buku. Ya terserah temanya apa, topiknya apa, pokoknya 1 lembar itu ada teks bahasa Inggrisnya. Langsung deh pilihnya, baik ya. Itu dia tadi ya, Rp1.000 ya, jangan lupa.
And then kalau kita lihat anak-anak ya, how is our skill in speaking English? Itu dari riset yang dilakukan oleh English Proficiency Index di tahun 2019, Indonesia itu menempati urutan ke-61 dari 100 negara yang bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Jadi di sini Indonesia itu di bawah Singapura, Malaysia, bahkan Thailand dan Vietnam. Nah itu dia. Sayang kan? Padahal kita sudah negara yang sangat bagus ya. Tapi mungkin di kota itu sudah banyak siswa yang pintar berbahasa Inggris dan able to speaking English well, but untuk daerah perbatasan itu masih sangat jauh ya, masih sangat jauh kemampuan berbahasa Inggris siswanya. And then itu seperti apa sih? Kita lihat ya seperti apa ya, seperti apa kita membangun kebiasaan kecil untuk bisa berbahasa Inggris. Mungkin nggak sih Bu? Mungkin ya, ini Ibu beberapa teman sudah melewatinya. Kebiasaan kecilnya itu adalah yang teks yang sudah kita baca tadi adalah 4 kan, ada 1000 itu 4 lembar biasanya kalau di sini ya, 1000 itu 4 lembar, berarti ada 4 teks. Kita hanya membaca 1 teks seminggu. Misalnya global warming dalam yang kita copy ya. 1 minggu itu 1 kali kita baca global warmingnya. Kita baca, terserah deh mau salah mau tidak, pokoknya baca. Upayakan teksnya kita sukai. Boleh juga cerita, atau cerita bisa kita download ya di English Story ya, banyak di internet ya. Atau kalau males boleh deh dari buku tadi ya. Tapi kalau dari internet kita lebih banyak pilihan untuk memilih teksnya. Boleh dongeng, biasanya dongeng anak-anak itu lebih banyak cerita-ceritanya. Nah, mungkin di sini mengapa kita harus menggunakan kertas? Karena pertama, bisa juga di handphone sebenarnya ya. Yang pertama itu, ini tips yang 1000 tadi ya, modal 1000 tadi. Kita baca nyaring dalam 1 teks itu. Kemudian kita beri warna atau kita garis merah untuk kosakata yang baru atau kata-kata yang kita tidak ngerti sebelumnya. Plan itu apa sih? Easy itu apa sih? Jadi, dan kamu boleh download kamus offline di handphone masing-masing dan itu bisa cepat cari ya, nggak perlu buka-buka kamus dan nggak perlu bawa berat-berat. Jadi 1 lembar kertas itu kita bawa bisa kemana saja dan bisa baca di mana saja. And then kita tuliskan arti kata-kata yang dalam teks itu kita nggak ngerti. Nah itu dia. Bagusnya ada contoh ya, tapi dapat kita bayangkan ya, kalau dalam 1 teks ketika kita tidak ngerti kata-katanya itu dapat kita garis merah dan kita kasih artinya. Tuliskan artinya dengan pena merah tadi ya. Dan cari teman sebangku atau teman akrab sehingga kita bisa saling simak. Apa sih guna teman akrab atau teman sebangku tadi? Mengapa perlu teman? Mengapa perlu teman? Teman di sini itu gunanya atau urgensinya itu adalah untuk saling memberi semangat. Membaca teks setiap hari itu kadang kalau sudah lewat setiap hari 1 teks kita baca berulang-ulang kadang membosankan. Tapi itu adalah langkah awal ya untuk kita melatih telinga, melatih lidah kita untuk speaking tadi ya, itu di awal. Iya, kemudian saling memotivasi dan saling membantu. Jika kita in couple atau berdua, ketika kita membaca, teman kita mendengar. Dan itu langsung melatih mereka ya, saling-saling berlatih ya. Dan ketika teman kita membaca, kita mendengar. Nah itu dia. Bisa juga saling koreksi, fine. Ya. Kalau sudah pintar kayaknya bisa ya, saling koreksi. Tapi untuk di awal, fine. Salah, oke saja. Boleh dibantu oleh guru ya, kalau sudah bisa minta bantu gurunya untuk mengoreksi bacaan kita ya, lebih keren. Setelah membaca berulang kali, kalau guru semuanya ngoreksi kayaknya agak ribet ya, boleh kamu rekam dan kirim ke gurunya. Ini benar nggak sih yang sudah kita baca, yang sudah kita ucapkan, atau boleh kamu cek di
kamus juga ada ya, di kamus online juga ada. Itu bagaimana kita tinggal klik yang sound dan dia keluar seperti apa kita membaca kata tersebut. Oke, rekaman juga dapat membantu kita untuk menikmati proses tadi. Ternyata di awal bulan begini deh kita membaca, pertengahan bulan seperti ini, akhir bulan seperti ini, atau bulan pertama seperti ini, bulan seperti ini, dan kita dapat melihat bagaimana perubahan dari skill kita dalam membaca dan speaking tadi. Oke, and then kita menjelaskan sesuatu berulang-ulang. Jika kita sudah mengerti teks, kita dapat menjelaskan itu dengan bahasa sendiri. Atau kalau kita sudah membacanya berulang kali, biasanya agak hafal lah satu paragrafnya, itu bisa kita ulang. Tapi syaratnya kita sudah paham ya data teks tadinya. Menjelaskan berulang berguna untuk membuat kita lebih confident, walaupun dalam dikaca kan dengan teman tadi kan berulang-ulang ya, seperti para host di TV biasanya sebelum tampil mereka itu berulang kali latihan supaya tidak salah ketika live di TV. Tips berikutnya itu adalah menulis sesuatu setiap hari. Boleh itu diari kah, boleh catatan buku kecil, jadi kamu bisa menyiapkan satu buku yang dapat digunakan untuk kamu menulis apa saja. Mungkin di awal 1-2 kata apa yang kamu dapatkan dari teks, atau bisa juga satu kalimat yang kamu dapatkan. Dan jika 5 menit kamu gunakan setiap hari untuk menulis, dan itu akan sangat membantu ya, kita meremind atau mengingat bagaimana bentuk tulisan dari satu kata tersebut. And then kita memang harus bangun self confidence dalam speaking ya, dan di sini memang tidak mudah ya ketika kita bicara itu ditertawakan orang. It's not easy. Dan di sini memang kita harus membangun self confidence itu. Ya kita harus belajar mengabaikan kesalahan di awal ya, but not for enggak untuk long term ya, enggak long time ya. Di awal dan abaikan dulu. Salah fine, nanti kita perbaiki. Salah lagi, oke fine, perbaiki lagi. Salah lagi dan terus berlatih. Abaikan kesalahan, maksudnya jangan takut salah ya, speak up saja, dan terus berlatih. Dan kalau sudah mulai ikut kompetisi ya, tapi itu persiapannya cukup banyak ya untuk kompetisi. And then berlatih 30 menit setiap hari. Nah iya, itu dia konsisten. Jadi kamu mungkin di awal 30 menit untuk membaca dan memahami apa yang kamu copy tadi dalam satu teks. And then kalau ya tingkatkan target perlahan. Mungkin minggu depannya 32 menit, minggu berikutnya 35 menit, and then ya perbanyak bicara ya untuk mempraktekkan apa yang sudah kita baca. Menulis tadi itu sangat penting untuk kemahiran kita berbahasa. Sangat pentingnya juga kita mengingat, seperti ini tulisannya. Ya, sederhana saja tadi ya. And then adakan diskusi rutin ketika dengan komunitas, baik itu online maupun offline. Sekarang sudah banyak ya komunitas yang online kita dapat diskusi dalam berbahasa Inggris. Kalau belum dapat kita lakukan, kita mungkin dapat terbantu dengan teman-teman satu kelas, misalnya kita satu kelas. Adakan diskusi mungkin berdua dengan teman sebangku, boleh juga. Jadi mulai dari tips sederhana tentang bunga kah, tentang sepatu kah, tentang kursi kah, everything yang sederhana yang dapat kita jelaskan atau dapat kita bicarakan. Satu topik yang dibahas beberapa kali boleh berulang. Saya hari ini tentang sepatu, tentang warnanya, tentang modelnya, tentang apa. Depan mungkin besok tentang harganya, tentang apa. Tentang sepatu mungkin satu bulan, 1 minggu, fine. Terserah kita ya. Itu melatih vocab itu tadinya. Ketika kita tidak ada vocab itu, kita boleh combine bahasa Indonesia separuh, bahasa Inggris separuh. Boleh, fine saja ya. Dan ketika kita tidak tahu kata-kata saja apa yang mau diucapkan, boleh gunakan kamus online tadi. Berulang ya. Dan upayakan diskusi menyenangkan dengan teman tadi ya.
Ya boleh dengan makanan, minuman, sehingga kita ya boleh apapun ya. Dan kalau sudah lewat 1 bulan reading tadi, kita coba nobar tanpa subtitle. Ngerti nggak sih? Mungkin di awal bingung ya, tidak ngerti ya. Tapi setelah beberapa film kita akan mulai memahami seperti apa native itu bicara. Nah, itu ya. Mungkin ya itu sangat untuk membantu juga bagaimana kita speak up nantinya atau speakingnya. Baik, student, selamat berlatih. Semoga ini bermanfaat buat kamu semuanya, buat ibu juga. Dan reading tadi ya, conclusionnya memang reading English text tadi ya, 1 minggu 1 lembar. Udah underline new vocab-nya, dikasih arti dan speaking every day. Oke, best luck, selamat berlatih. Assalamualaikum.